Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Baiyu tersenyum jika memikirkan Lan Jingyi dan Mu Suanyin, yang sekarang entah pergi kemana. Mereka akan ada di pagi hari, lalu menghilang menjelang sore harinya. Itu sudah jelas kalau mereka mencoba menghindari Lin Tian. Tetapi dia sebagai ibu Lin Tian tahu, kalau mereka menghindari Lin Tian karena ingin memberikan waktu bersama untuk Lin Tian dan Zheng Chuer. Sebab sejak Zheng Chuer datang ke alam kehancuran dia sangat sering berdiam diri, karena dia memang tidak ahli dalam bidang yang sama dengan Mu Suanyin dan Lan Jingyi. Dan secara kebetulan Lin Tian mengerti kenapa mereka menghindarinya, karena itu juga Lin Tian tidak mencari keduanya ataupun memarahi keduanya pada saat ini. Sedangkan untuk saat ini, Lin Tian benar-benar fokus membantu Zheng Chuer untuk meningkatkan kekuatannya. Bang, hal ini berlaku setelah 10 hari lagi, dan kebetulan sekali hari ini Zheng Chuer baru saja selesai bertarung melawan Lin Tian. Dia sedang beristirahat bersama Lin Tian di tepi danau, itu dengan tubuhnya yang dipenuhi keringat. Lin Tian yang melihat itu pun duduk di samping Zheng Chuer, dan memintanya untuk menidurkan kepalanya di pangkuan Lin Tian. Zheng Chuer menjadi bingung, kenapa tiba-tiba saja Lin Tian memintanya untuk tidur di pangkuan Lin Tian. Tapi karena dia tahu kalau Lin Tian hanya ingin yang terbaik untuknya dirinya, dia pun menidurkan kepalanya di pangkuan Lin Tian. Sekarang aku ingin kamu mencoba menutup matamu, ucap Lin Tian. Untuk apa? Tanya Zheng Chuer dengan bingung. Sudah tutup saja, perintah Lin Tian dengan tenang. Zheng Chuer hanya mengangguk, lalu menutup matanya secara perlahan. Setelah Zheng Chuer menutup matanya, tiba-tiba saja Lin Tian meletakkan tangan kanannya di kepala Zheng Chuer, dan kemudian mengirimkan energi biru ke kepala Zheng Chuer. Perlahan-lahan Zheng Chuer tertidur di pangkuan Lin Tian tanpa dia sadari. Setelah melihat Zheng Chuer tertidur, kemudian Lin Tian menghela nafas lega. Itu bukanlah tanpa alasan, karena Lin Tian meminta Zheng Chuer tidur di pangkuannya. Itu dikarenakan tanpa seizin Lin Tian di setiap malam selama hampir 2 minggu ini, gadis cantik ini berlatih setiap malam tanpa beristirahat dan semua itu telah Lin Tian saksikan sendiri. Dia juga tidak mencegahnya, karena jika dia melakukan itu, maka itu akan mematahkan semangat Zheng Chuer. Wush! Dia telah bekerja terlalu keras 2 minggu ini, ucap Baiyu yang muncul di depan Lin Tian, sambil menatap Zheng Chuer dengan kelembutan. Lin Tian juga tahu hal tersebut, tapi dia tidak ingin mematahkan semangat dari Zheng Chuer. Maka dari itu dia selalu diam, dan hanya memperhatikan wanita ini dari jauh. Di luar gerbang alam kehancuran. Gerbang portal alam kehancuran tiba-tiba bergetar, dan kemudian 3 sosok pun muncul di luar gerbang itu. Para penjaga agak tercengang saat melihat 3 orang yang datang, itu dengan 1 pria dan 2 orang wanita. Anakku, ayah datang, ucap pria itu dengan gembira sambil memandang alam kehancuran. 2 wanita yang melihat bagaimana gembiranya pria tersebut tidak dapat berkata-kata, tapi mereka juga sudah tahu kalau pria ini merindukan seseorang di hatinya, karena itulah mereka hanya tersenyum saat melihatnya. Wush! Tidak berselang begitu lama, mereka sampai di istana kehancuran. Para penjaga yang tahu siapa mereka, itu tidak menghalangi mereka untuk masuk. Bahkan seorang pelayan telah membawa mereka, itu pergi ke tempat di mana Lin Tian dan Zheng Chuer berada sekarang. Di atas langit, mereka melihat kalau Lin Tian dan Zheng Chuer sedang bertarung. Pria tersebut yang merupakan ayah dari Zheng Chuer yang melihat anaknya sedang berlatih bersama Lin Tian, dia hanya diam sambil memandangi anaknya dengan perasaan rindu sebagai seorang ayah. Sepertinya Chuer benar-benar berlatih keras, ucap Zheng Mi dengan serius sambil memperhatikan setiap gerakan Zheng Chuer.
Teknik pedang yang digunakan Chuer pasti didapatkan dari Lin Tian, tambah Seng Ming dengan tenang. Dia sangat mengetahui, kalau gerakan pedang Lin Tian itu hampir mirip dengan gerakan pedang yang digunakan Seng Chuer sekarang. Jadi tidak sulit baginya untuk menebak, kalau Lin Tian lah yang telah mengajarinya teknik pedang tersebut. Tapi dia juga kagum dengan ketekunan Seng Chuer yang sekarang dia lihat ini. Sepertinya Chuer telah kehilangan sesuatu. Ucap Seng Mi yang menatap ada beberapa perubahan dengan tubuh Seng Chuer. Apa itu? Tanya tetua agung tersebut dengan penasaran. Seng Ming dan Seng Mi saling memandang, lalu tersenyum saat melihat Seng Chuer. Mereka sebagai wanita tentu saja sudah tahu apa yang telah hilang dari Seng Chuer sekarang. Dan hal itulah yang membuat mereka merasa Seng Chuer ada beberapa perubahan sejak terakhir kali melihatnya. Melihat senyum para wanita itu, ini membuat tetua agung menjadi penasaran dan agak bingung dengan apa yang mereka maksud. Mungkin jika dia tahu apa yang hilang dari Seng Chuer, maka sekarang dia akan langsung turun untuk menanyakan langsung kepada anaknya itu. Bang, sudah bagus. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Ucap Lin Tian kepada Seng Chuer yang terlihat kelelahan. Seng Chuer hanya mengangguk, dan dia benar-benar belum dapat untuk menyaingi teknik pedang Lin Tian. Bahkan dia benar-benar belum bisa untuk membuat sedikit merobek baju Lin Tian, apalagi menggores tubuhnya. Jangan terlalu difikirkan, wajar saja kamu tidak dapat melukaiku. Meskipun aku menekan kekuatanku hingga sama denganmu, tapi aku telah menguasai teknik berpedang cukup lama, ucap Lin Tian yang mencoba menghibur Seng Chuer yang terlihat agak sedih. Baiklah suami, Chuer mengerti, jawab Seng Chuer sambil mengangguk mengerti. Baguslah, kali ini kita kedatangan tamu, dan kamu bisa bertemu dengannya, ucap Lin Tian sambil melihat ke langit di atasnya. Di langit, wajah tetua agung berubah saat Seng Chuer memanggil Lin Tian dengan sebutan suami. Dia memandang kedua wanita di sampingnya dengan tatapan tidak percaya, tapi saat dia melihat kedua wanita memalingkan wajah mereka, tetua agung menjadi benar-benar kesal dan langsung turun dari langit. Nak, apa yang kau lakukan kepada gadis kecilku? Aku memintamu untuk menjaga anakku, bukan menjadikan dia istrimu, ucap tetua agung dengan marah. Benarkah? Kalau begitu, mungkin ayah mertua sudah terlambat untuk mengatakannya. Seharusnya kamu tahu sendiri kan, aku ini kadang-kadang salah mengartikan setiap perkataan orang lain, jawab Lin Tian mencoba membuat alasan. Melihat pria yang muncul di hadapannya itu, Seng Chuer merasa cukup kaget. Tapi saat dia melihat bagaimana ayahnya marah kepada Lin Tian dan saling adu mulut, ini membuat dia tertawa sendiri di sana. Ayah, kenapa kamu tidak mengatakan kalau ayah datang akan ke sini? Tanya Seng Chuer yang mencoba untuk menghentikan keduanya yang sedang adu mulut itu. Ayah hanya ingin memberimu kejutan, karena kamu sudah cukup lama tidak pulang, jawab tetua agung sambil berbalik, dan berjalan mendekati Seng Chuer dengan wajah penuh kasih. Cih, pemanja anak, ucap Lin Tian dengan memalingkan wajahnya ke arah lain. Sialan, urusan kita belum selesai, kamu malah menghinaku begitu. Apakah kamu kurang nutrisi beberapa hari ini, ucap tetua agung dengan wajah kesal. Dia kaget kalau anaknya telah menjadi istri dari Lin Tian, dan bahkan anaknya sudah kehilangan kesuciannya sendiri. Lin Tian tidak memberitahukan masalah itu juga kepadanya, dan karena itulah dia menjadi cukup kesal sekarang. Tapi karena dia melihat anaknya bisa melihat lagi dan terlihat bahagia di sini, maka dari itu dia tidak terlalu memperhatikan masalah itu. Sudah ayah, suami, bisakah kalian tidak mengomel terus? Aku tidak suka, ucap Seng Chuer dengan kesal. Melihat Seng Chuer kesal, keduanya segera terdiam. Mereka berdua tidak menjadi ribut lagi,
dan itu sudah jelas kalau mereka berdua juga tidak ingin membuat Seng Chuer marah. Dan karena itulah mereka berdua diam setelah mendengar Seng Chuer kesal. Baiklah, Chuer, bawa ayahmu jalan-jalan dulu, dan aku akan bertemu dengan kedua bibiku dulu, ucap Lin Tian kepada Seng Chuer. Ayah, ayo kita pindah ke tempatku, ucap Seng Chuer kepada tetua agung yang masih kesal saat melihat Lin Tian. Tapi karena anaknya sudah berbicara, dia pun tidak menjadi marah lagi dan mengikuti Seng Chuer ke tempatnya. Di tempat Seng Chuer tinggal, ayahnya menanyai banyak hal tentang dirinya. Tapi Seng Chuer menjawab semuanya dengan tenang, dan tidak membuat ayahnya bertambah kesal. Melihat anaknya yang begitu senang dan tidak ada tanda-tanda tidak bahagia di sini, tetua agung pun menghela nafas berat. Dia akhirnya tahu, kalau anaknya pasti akan memiliki seorang pria di hatinya. Tapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah suami yang memanggilmu? Tanya Seng Chuer yang penasaran saat melihat ayahnya itu. Kamu akan tahu jawabannya besok, jawab tetua agung dengan menghelus lembut kepala anaknya. Baiklah ayah. Ayo, aku ajak jalan-jalan di sekitar ibu kota, ucap Seng Chuer sambil menarik tangan ayahnya tersebut. Tentu saja tetua agung tidak keberatan, dan mengikuti kemana mau anaknya itu. Apalagi, dia memang merindukan Seng Chuer selama ini. Lin Tian mengajak Seng Ming dan Seng Mi ke halaman tempat biasa Lin Tian berkumpul dengan keluarganya, dan di sana Lin Tian juga meminta beberapa pelayan untuk menyediakan beberapa teh dan makanan untuk mereka. Seng Mi dan Seng Ming mengobrol dengan Lin Tian mengenai keadaannya di sini, dan mereka juga menceritakan keadaan Seng Lien kepada Lin Tian setelah mendengar, kalau nenek dan keluarganya di alam kehidupan baik-baik saja. Lin Tian menjadi senang, dan dia juga ikut bahagia untuk mereka. Keponakan kecil, apakah kamu tahu masalah tentang alam angin? Tanya Seng Mi. Aku sudah tahu masalah alam angin Bi, emangnya kenapa? Tanya Lin Tian dengan tenang. Sekarang Dewa Angin dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan sepertinya roh Dewa Angin juga terganggu. Alam angin sepertinya mulai melemah, bahkan ada beberapa kali bencana terjadi di sana, jawab Seng Mi. Mendengar jawaban Seng Mi, ini membuat Lin Tian kaget. Dia sebagai penguasa alam juga tahu akan hal tersebut. Jika dirinya terluka, maka alamnya juga akan terluka. Dan bahkan terjadi beberapa bencana di alam tersebut. Lalu, cara untuk menghilangkan bencana itu hanyalah dengan kembalinya kondisi Dewa Angin seperti sedia kala. Tapi kematian Dewa Angin akan menyebabkan alam angin jatuh dalam kemunduran, contohnya seperti alam kehancuran dulu. Mungkin saja bencana itu akan lebih parah dari alam kehancuran, karena kematian dari Dewa Angin. Sekarang keluarga Angin mencari cara untuk menyembuhkan Dewa Angin, karena racun yang ada di tubuhnya itu adalah racun serangga biru, ucap Seng Mi dengan serius. Lin Tian mengangguk mengerti, dan dia tentu tahu jenis racun serangga biru itu. Bahkan dia sendiri punya solusi untuk menghilangkan racun serangga tersebut dengan mudah, sebab dia dulu suka dengan penelitian untuk membuat pil. Jadi, dia tentu saja mempunyai resep untuk membuat pil penangkal racun serangga biru tersebut. Lalu, tanya Lin Tian lagi dengan wajah tenang. Lalu, seru kedua wanita itu yang tidak mengerti, kenapa Lin Tian tidak terkejut dengan kata-kata mereka. Serangga biru adalah jenis racun yang sangat sulit untuk disembuhkan di alam langit. Apalagi, belum ada alkemis yang dapat menemukan obat untuk menghilangkan racun ini sepenuhnya dari tubuh yang terkena racun tersebut. Dulu pernah ada yang terkena racun serangga biru, dan meskipun dia dapat bertahan, tapi akibatnya dia dengan terpaksa memilih untuk menghancurkan tubuhnya. Lalu dia bereinkarnasi lagi, itu agar dia bisa menghilangkan semua racun tersebut.
Tentu saja hal itu akan merugikan diri mereka sendiri, karena mereka adalah orang-orang dari alam langit. Jika sampai mereka mati dan bereinkarnasi, mereka kemungkinan akan jatuh ke dunia bawah. Atau bahkan mungkin hal terburuk bagi mereka, itu akan bereinkarnasi menjadi binatang atau tumbuhan di dunia di bawah mereka. Dan bahkan, kemungkinannya mereka akan kehilangan kenangan mereka saat bereinkarnasi. Meskipun ada hal yang paling mereka tidak sukai adalah pasti, tapi akan ada beberapa musuh mereka dari alam langit yang akan menyerang mereka dalam keadaan lemah seperti itu. Itu, kenapa kamu tidak kaget? Ini serangga biru loh, itu sangat sulit untuk menyembuhkan racunnya. Bahkan racun itu belum ada obatnya di alam langit, ucap Seng Mi dengan serius. Aku tahu caranya, jawab Lin Tian dengan tenang sambil tersenyum. Lalu kenapa kamu masih terlihat tenang begitu? Kamu tahu sendiri kan, jika alam angin kehilangan penguasa alam mereka, maka alam angin akan jatuh dalam kemunduran. Ucap Seng Mi lagi dengan menatap Lin Tian. Aku juga tahu kok, jawab Lin Tian sambil mencicipi teh di mejanya sendiri dengan santai, dan tanpa ada rasa kaget sedikit pun. Keponakan kecil, kenapa kamu masih tenang begitu? Apakah kamu tidak tahu kalau di antara alam lain, alam angin juga berada di sisi dewa kegelapan? Jika dewa angin mati, maka itu adalah kerugian bagi alam langit. Karena dewa kegelapan selalu mencoba yang terbaik untuk melindungi alam langit, jelas Seng Mi dengan serius. Dia lebih tahu tentang masalah alam langit karena dia sudah hidup begitu lama, dan bahkan satu generasi dengan Lin Fang. Oh, jadi dia berada di sisi dewa kegelapan? Tanya Lin Tian yang cukup terkejut dengan penjelasan Seng Mi. Dia segera meletakkan tehnya, dan menatap Seng Mi dengan serius. Betul sekali, dia berada di sisi dewa kegelapan, dan dia termasuk yang paling setia juga kepada Kaisar Langit dulunya, jawab Seng Mi dengan kesal sambil menatap Lin Tian, yang terlihat masih saja tenang sama seperti sebelumnya. Bahkan dia hanya sedikit terkejut, setelah dia mendengar semua penjelasan panjang lebarnya tersebut kepada Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.